Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. 1 September 2024. Saya akan memberitakan satu rahasia firman kepada saudara tentang mempelai. Bahwa mempelai Tuhan itu adalah orang yang memiliki perbuatan-perbuatan baik. Jadi percaya saja itu tidak cukup. Percaya kepada Tuhan Yesus itu benar, saudaraku. Tetapi itu belum cukup untuk saudara nanti menjadi orang yang diangkat di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti akan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi perbuatan-perbuatannya itu masih kotor, masih degil, masih banyak perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan Roh Kudus, penuh dengan perzinahan, penuh dengan tipuan, penuh dengan hawa nafsu. Saudara, nanti banyak orang yang percaya Yesus tetapi hidupnya masih ditandai dengan berbagai macam nafsu yang tidak baik. Nah, orang-orang yang sedemikian, saudaraku, nanti tidak akan layak untuk menjadi apa yang disebut sebagai mempelai wanita anak domba. Yang di dalam kitab Wahyu pasal 19 di sana digambarkan bahwa mempelai itu dia harus menggunakan pakaian yang putih, bersih, berkilau-kilauan, dan pakaian itu adalah perbuatan-perbuatan benar. Perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudusnya. Saudara, jadi tanpa berbuat, saudara memiliki iman saja, tetapi tanpa berbuat, itu iman yang bernilai kosong, saudaraku. Iman yang bernilai rendah. Nanti akan saya tunjukkan kepada saudara bahwa ada orang-orang, sekumpulan besar orang banyak yang tak terhitung jumlahnya, itu mereka bisa berkata-kata, mereka bisa memuji Tuhan, mereka bisa mengucap syukur, pandai mengucap syukur, tetapi tidak bisa mengerjakan ucapan syukur itu di dalam perbuatannya. Akibatnya orang-orang ini menjadi orang-orang yang mati ketika kegerakan besar di akhir zaman terjadi. Saudaraku, bahkan menjadi orang-orang yang tertinggal di masa antikris. Dinyatakan bahwa mereka itu orang-orang yang membasuh jubahnya di dalam darah anak domba. Jadi saudaraku, percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah benar. Orang percaya Tuhan Yesus masuk surga, dia beriman, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu benar dan masuk surga. Saudaraku, tetapi surga sebelah mana dulu? Saudaraku, ada yang namanya pintu gerbang, saudaraku, ada yang namanya halaman, ada yang namanya ruang kudus, dan ada yang namanya ruang maha kudus. Nah, kalau orang yang percaya tetapi perbuatan-perbuatannya itu masih kotor, mereka nanti akan menjadi bilangan orang-orang yang mati syahid di akhir zaman. Itu pasti, saudaraku. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan juga bisa berbuat baik, mengejawantahkan perbuatannya, mengejawantahkan ucapan syukurnya, saudaraku, di dalam satu tindakan nyata, mengejawantahkan segala sesuatu yang diimaninya itu di dalam satu perbuatan. Saudaraku, mereka adalah orang-orang yang nanti layak untuk menjadi mempelai. Saudara, saya akan terangkan dulu mempelai itu apa. Saudara mungkin lupa, ya. Sedikit saya akan terangkan pada saudara. Mempelai wanita anak domba itu bukan yang tertulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudara, kalau Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu nanti masih akan menghasilkan 3 output. Jadi Wahyu pasal 12, dari bagian wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu nanti menghasilkan 3 output. Yang pertama, ini orang-orang ruang maha kudus yang digambarkan sebagai anak laki-laki yang dilahirkan.
Ini di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Ini prioritas pertama yang akan ditelan oleh iblis. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1, 2, 3, 4 ayat ke-5. Jadi iblis itu tujuannya akan menelan anak laki-laki itu. Ini output yang pertama, anak laki-laki yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Siapa mereka? Mereka adalah saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mencapai kriteria rohani iman, ruang maha kudus. Kemudian output yang kedua itu adalah wanita itu sendiri. Ini yang ditulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Jadi ini output yang kedua dari wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Wahyu pasal 12 ayat 6 itu wanita itu sendiri. Artinya gereja secara umum yang melahirkan orang-orang sempurna yang imannya mencapai ukuran tertentu, dia akan dilarikan. Saudaraku, dikatakan lari, hilang, lenyap. Bahasa aslinya peugo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Jadi ini bagian yang kedua. Orang-orang yang mencapai iman ruang kudus, atau disebut sebagai wanita yang diungsikan ke padang belantara pengungsian. Nah, inilah nanti yang disebut sebagai mempelai wanita anak domba di Wahyu pasal 19. Sudah, kemudian output yang ketiga dari Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu bahwa wanita itu yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu juga melahirkan keturunan-keturunan yang lain, yang hidupnya dia percaya, tetapi hidupnya tidak bisa mengejawantahkan firman, disebut benih-benih yang tertinggal. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Jadi saudara perhatikan baik-baik ya. Wahyu 12 ayat 1 dan 2 itu belum mempelai. Saudaraku, itu masih seperti bagian utuh dari bait suci yang ada ruang maha kudusnya, ada ruang kudus, dan ada pelatarannya. Kemudian ketika Wahyu pasal 12 itu kemudian dipisahkan. Orang yang mencapai ruang maha kudus itu diselamatkan dengan cara harpazo. Ayat 12 ayat yang ke-5 itu digambarkan anak laki-laki. Kemudian orang yang mencapai ruang kudus itu diselamatkan dengan cara diungsikan atau peugo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Kemudian kanak-kanak rohani itu dibiarkan diinjak-injak oleh antikris. Saudaraku, inilah orang yang tak terhitung banyaknya. Mereka berani tetap pegang nama Yesus nanti di tengah zaman antikris. Saudaraku, dan mereka nanti tetap menjadi orang selamat juga, menjadi hitungan orang yang tak terhitung banyaknya. Saudara, jadi untuk menjadi mempelai ini standar yang harus kita capai. Jangan harpazo dulu. Kalau harpazo itu nanti masih tingkatan yang lebih tinggi. Saudaraku, standar untuk menjadi mempelai itu orang harus bisa mengejawantahkan ucapan syukurnya, mengejawantahkan segala macam imannya itu di dalam perbuatan nyata, menjadi perbuatan-perbuatan benar. Kita akan membaca di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai yang ke 10 dibaca Ibu Tami. Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Lalu aku mendengar seperti suara hemburan besar orang banyak, Ya. seperti desok air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Terus, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. terus, Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. ya, amin. Dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya ini siapa? Adalah wanita yang di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 itu diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Saudaraku, ini kemudian di Wahyu pasal 19 ini mengalami raja, saudaraku, mengalami pengangkatan yang dahsyat. Kalau yang Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu harpazo, saudaraku,
Itu khusus ada jaraknya ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik, Wahyu 12 ayat 5, orang-orang yang sempurna kemudian dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, Wahyu pasal 12 ayat 5, dengan Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ini saudaraku, ini ada jaraknya. Jaraknya seberapa? 1260 hari. Jadi orang yang harpaso itu dibawa dulu oleh Tuhan kepada Allah dan ke tahtanya. Kenapa demikian, saudaraku? Karena kitab Wahyu itu tidak bisa dikerjakan oleh tubuh jasmani saja, oleh manusia jasmania saja, tetapi harus dikerjakan oleh tubuh-tubuh yang dahsyat. Oleh karena itu butuh satu proses yang namanya di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu disebut sebagai harpazo. Saudaraku, jadi pentingnya harpazo itu adalah untuk mengerjakan kitab Wahyu. Kitab Wahyu tidak bisa dikerjakan di dalam badan wadah, di dalam tubuh kita, tubuh darah daging ini nggak bisa. Makanya ada yang disebut dengan harpazo. Itu ketika tubuh kita nanti, kalau kita mencapai ruang Maha Kudus, saudaraku, tubuh kita nanti diubahkan menjadi seperti tubuhnya Henok, menjadi seperti tubuhnya Elia. Dengan demikian nanti kita akan baru bisa mengerjakan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi? Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat? Saudaraku, jadi ini pentingnya harpazo. Saudara, kembali kepada Wahyu pasal 19, ini mempelai. Mempelai ini level yang kedua ya, saudaraku. Jadi level pertama itu anak laki-laki. Saudara, kenapa demikian? Ya sejak dulu diteladankan seperti itu. Zaman Musa dilahirkan oleh Yokebed, itu Musa levelnya nomor 1, saudaraku. Baru kemudian ibunya, saudara. Kemudian pada zaman Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria. Level rohani Tuhan Yesus jelas lebih tinggi dari Maria. Saudaraku, di akhir zaman pun demikian. Nanti gereja itu akan melahirkan orang-orang sempurna di akhir zaman yang kemudian akan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya untuk menggenapi firman, supaya kita itu bisa menggenapi kitab Wahyu, mengerjakan berbagai macam keajaiban, saudaraku, menghakimi bumi, menghakimi malaikat-malaikat. Karena memang kitab Wahyu tidak bisa dikerjakan di dalam tubuh darah dan daging saja. Kitab Wahyu memerlukan satu kekuatan yang dahsyat, dan itu bisa terjadi kalau tubuh kita mengalami harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 7 dan 8 diulangi, Wahyu 19. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. 8, perhatikan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Jadi mempelai itu bukan sekedar orang percaya. Orang percaya saja banyak, saudaraku. Aku percaya Yesus, percaya banget 100%. Tetapi perbuatannya itu masih terus-terusan tidak bisa berbuat baik, tidak bisa berbuat benar, saudaraku. Masih berkubang dalam lumpur dosa terus, saudaraku. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi jubahnya itu digambarkan masih kotor. Dia tidak memiliki jubah yang putih, bersih, berkilau-kilauan. Sedangkan mempelai yang diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, saudaraku, setelah melahirkan itu kan, saudaraku, setelah melahirkan anak laki-laki, setelah gereja nanti melahirkan orang-orang sempurna yang dibawa kepada Allah dan ke tahtanya untuk menggenapi firman Tuhan, karena firman kitab Wahyu tidak bisa digenapi di dalam tubuh darah daging saja, harus ada kekuatan-kekuatan dahsyat
yang akan mengerjakan kitab Wahyu ini, maka perlu yang namanya harpaso, dan jaraknya 1260 hari sebelum Tuhan Yesus Kristus datang. Itu manusia sudah ada yang harpaso, saudaraku, nanti untuk mengerjakan apa yang tertulis bahwa kita akan menghakimi bumi, menghakimi malaikat-malaikat, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, untuk menggenapi firman juga bahwa Tuhan itu datangnya tidak sendirian, tapi bersama beribu-ribu orang kudusnya, seperti apa yang dituliskan oleh Yudas maupun Nabi Musa. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi mempelai ini level kedua, saudaraku. Orang yang diselamatkan dari bahaya antikris minimal. Ini adalah mempelai yang nantinya akan diubahkan, akan bahasa umumnya itu disebut repce, saudaraku. Sebetulnya repce itu di sini, saudaraku, di Wahyu 19. Kalau Wahyu pasal 12 yang kelima itu harpaso, bahasa yang lebih tepatnya itu, saudaraku. Ketika orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Tetapi, saudaraku, mempelai itu apa, saudaraku? Orang-orang yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Orang-orang yang menyaksikan ketika kuburan-kuburan terbuka. Jadi, saudaraku, saya juga mengingatkan pada saudara, orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu sampai sekarang, firman Tuhan katakan di dalam Daniel bahwa Daniel itu nanti akan dibangkitkan di akhir zaman. Jadi kebangkitan itu nanti bareng, saudaraku. Tidak kebangkitan sendiri-sendiri, sekarang sudah ada yang di surga, naik turun surga, saudaraku. Tidak, saudaraku. Kebangkitan itu kompak. Kebangkitan itu terjadi di akhir zaman. Seperti Daniel istirahat engkau dan engkau akan dibangkitkan di akhir zaman. Di dalam Daniel pasal 12 dituliskan seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara, orang-orang yang menjadi mempelai itu minimal adalah orang-orang yang memiliki perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Si kecil mohon dibawa keluar dulu karena baru fokus sesuatu yang dalam. Jadi, saudaraku, orang yang disebut mempelai itu adalah orang-orang yang selain percaya Tuhan Yesus, dia juga memiliki perbuatan-perbuatan yang benar. Jadi, percaya Tuhan Yesus saja tidak cukup, tetapi dia harus membuktikan bahwa ucapannya itu tidak sekedar kata-kata. Saudaraku, dia memiliki perbuatan. Saudara, kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-7, ayatnya ayat yang ke-9, ini kelanjutan dari kemarin tentang balada orang-orang yang tertinggal. Ini nyanyian orang-orang yang tertinggal, saudaraku. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-12 itu nanti nyanyian orang-orang yang tertinggal, tapi kita akan baca dari ayat yang ke-9 dimulai. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9 mulai. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Amin. Jadi orang-orang yang jumlahnya merupakan kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ini orang-orang percaya, saudaraku, orang-orang benar, tetapi kadar imannya itu sekedar percaya, saudaraku, tetapi di dalam dirinya masih ada perbuatan-perbuatan yang degil, pakaiannya masih kotor, saudaraku. Akibatnya mereka harus mati, saudaraku, ketika nanti terjadi kegerakan akhir zaman ini. Mereka dikatakan sebagai orang-orang yang mencuci jubahnya di dalam darah Anak Domba. Jadi baca ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta
dan bagi anak domba. 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai di sini dulu. Ini perbedaan antara orang yang tertinggal di masa Antikris, kemudian nanti menjadi orang-orang yang mati syahid. Saudaraku, yang gagal di dalam kegerakan itu kemudian tertinggal di masa Antikris yang lamanya 1260 hari, di mana pada masa 1260 hari tersebut mempelai itu diungsikan di padang belantara pengungsian, tetapi kanak-kanak rohani akan tertinggal bersama dengan Antikris dan mendapatkan satu kemungkinan, kalau terima tanda 666 maka mereka akan menjadi pengikut Antikris dan menjadi orang-orang yang binasa. Tapi kalau mereka mempertahankan iman di dalam Tuhan, mereka harus mati syahid, dibunuh oleh Antikris. Saudaraku, dikatakan mereka laksana mencuci jubah mereka, karena jubah mereka kotor, tidak seperti mempelai yang di Wahyu 19 tadi. Mereka memiliki pakaian putih bersih yang berkilau-kilauan. Saudaraku, orang yang diangkat itu memiliki ucapan dan perbuatan. Saudaraku, nah di dalam Wahyu pasal 7 ini, saudaraku, berbeda dengan Wahyu pasal 5 ayat 12. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-12 ini beda dengan Wahyu 5 ayat 12, di mana Wahyu pasal 7 ayat 12 ini mereka berkata juga, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Sama 7 perkara, tetapi ada satu yang diambil. Saudaraku, mereka tidak pernah bisa berbuat. Saudara, tidak pernah ada perbuatan untuk menopang kegerakan, untuk membangun bait suci Allah, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak pernah ada perbuatan untuk mengasihi sesama. Saudaraku, orang-orang yang sedemikian nanti akan menjadi orang-orang yang disebut sebagai bilangan orang yang tak terhitung, kumpulan besar dari orang banyak. Karena apa? Karena mereka tidak bisa mewujudkan ucapannya itu di dalam tindakan nyata. Syukur, syukur, pujian bagi Tuhan, tetapi tidak pernah bisa mengungkapkan syukurnya. Hanya sebatas kata-kata saja, seperti halnya aku beriman pada Tuhan Yesus, tapi saudaraku, perbuatannya masih kotor, masih banyak perbuatan dosa, pakaiannya masih dekil dan kotor. Saudaraku, ini orang-orang yang tertinggal itu cirinya seperti itu. Saudaraku, mereka mulutnya percaya Yesus, mereka bisa mengucap syukur, saudaraku, tetapi saudaraku, perbuatannya itu masih kotor, perbuatannya masih banyak ditandai dengan hawa nafsu. Saudaraku, akhirnya mereka menjadi bilangan orang-orang yang tak terhitung banyaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi di sini saya menyampaikan kepada saudara bahwa mempelai di akhir zaman itu adalah orang-orang yang memiliki tindakan nyata di dalam imannya, iman kepada Tuhan, iman kepada keajaiban-keajaiban Tuhan. Ya harus punya perbuatan, saudaraku. Kalau cuma sekedar kata-kata nanti menjadi seperti lagu, janji-janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi, saudaraku. Nanti jadi seperti itu, saudaraku. Nah, orang-orang yang menjadi mempelai dan diangkat di akhir zaman itu orang yang bisa mengubah impian jadi kenyataan. Jadi jangan mimpi terus ya, saudaraku. Ya, mimpi itu bagus kalau merupakan petunjuk Tuhan, tapi wujudkan kalau mimpi itu baik menjadi satu kenyataan. Kalau mimpi itu buruk merupakan satu peringatan dari Tuhan, ya kita menyingkir seperti orang Majus ketika mau pulang ke negerinya, diberitahu oleh Tuhan melalui mimpi bahwa jangan datang lagi kepada Herodes sebab mereka nanti akan dibunuh. Jadi ketika saudara itu bermimpi buruk, menghindar. Saya kalau mimpi buruk, saudaraku, tentang diri saya sendiri, saya kadang hentikan aktivitas dalam 1 sampai 3 hari, saya banyak berdoa.
Bahkan kalau anak saya bermimpi apa begitu buruk, saudaraku, saya suruh untuk dia juga berhenti dari banyak aktivitas yang tidak penting. Berdoa supaya dihindarkan dari mimpi buruk itu. Tetapi kalau mimpi itu merupakan mimpi baik, itu kita harus bangun, kita raih mimpi itu. Saudaraku, jadi mimpi itu ada beberapa petunjuk ya, saudaraku. Kalau mimpi itu tidak baik, kita hindari. Kalau mimpi itu baik, kita jangkau, kita raih. Karena itu merupakan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Saudaraku, tetapi ada juga mimpi yang merupakan karena kebanyakan tidur juga banyak, saudaraku. Orang tidurnya banyak sekali, 9 jam sehari ya, mimpinya jadi banyak sekali. Kalau dicatat ya jadi buku ya, saudaraku. Nanti jadi buku tafsir mimpi, nanti, saudaraku. Ya, saya ngerti banyak mimpi dan artinya. Saudara boleh tanya kepada saya lewat WhatsApp. Ya, saya juga memberitahu pada saudara. Kalau saudara mau telepon kepada saya, itu paling tidak WA dulu atau memberitahu dari siapa, di mana. Sekarang ini karena banyak kecanggihan teknologi, kadang telepon-telepon yang tidak kenal itu, saudaraku, yang tidak saya kenal, kalau masuk itu seringkali tidak saya terima ya, saudaraku. Tetapi kalau dia sudah WA dulu, saya dari Kota Bandung, mohon didoakan tentang masalah ini. Saya dari Surabaya, namanya ini. Minta didoakan, saya pasti terima, saudaraku. Tetapi kalau langsung telepon kadang tidak saya terima, karena sekarang ini seperti saudara ketahui banyak berbagai macam jenis modus operandi kejahatan yang melibatkan artificial intelligence yang ada di perangkat-perangkat elektronik kita, saudaraku. Makanya kita harus waspada ya, saudaraku. Jadi kalau saudara mau telepon saya, saudara juga sebaiknya WA dulu, konfirmasi ini dari saya, ingin konsultasi begini. Pasti saya jawab. Tapi kalau belum ada WA seperti itu, kadang ya saya abaikan karena mengantisipasi hal-hal yang sia-sia ya, saudaraku. Jadi saudaraku, mempelai itu orang yang memiliki perbuatan dari imannya. Saudaraku, iblis itu juga percaya loh, saudaraku, kalau Tuhan Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Percaya, saudaraku, tetapi perbuatannya tetap buruk, tetap melawan, saudaraku. Nah, itu bedanya. Nah, kalau saudara punya iman, itu hendaknya juga saudara punya perbuatan, jangan malah melawan. Saudaraku, saudara punya iman, diberkati oleh Tuhan, saudara harus punya perbuatan. Punya iman diberkati, misalkan dengan berkat jasmani lah, saudaraku, menjadi pengusaha yang sukses, bermiliar-miliar, puluhan miliar, saudaraku. Ya, saudara itu harus belajar berusaha dengan apa yang ada di tanganmu saat ini. Ya, saudaraku, harus ada perbuatan. Saudara bermimpi ingin menjadi seorang yang sukses di dalam mungkin bidang saudara masing-masing. Saudara punya tindakan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Di dalam pelayanan pun demikian, saudaraku. Jadi kalau kita ingin menjadi mempelai, kita harus memiliki perbuatan dari apa yang kita imani. Saudara ingin disembuhkan dari sakit, maka saudara harus punya mindset, satu pemikiran, hati dan pikiran yang bersatu. Oh, sakitku sudah disembuhkan Tuhan, sakitku sudah diobati, sudah disembuhkan oleh Tuhan, maka benar-benar sakit itu akan sembuh, saudaraku. Jadi kalau sudah punya iman itu harus punya perbuatan. Punya iman diberkati, tidur saja yang tidak bisa, saudaraku. Punya iman diberkati, maka saudara harus mengupayakan apa yang ada di tanganmu, supaya yang ada di tanganmu itu berubah menjadi berkat. Sudah diberkati menjadi miliarder, menjadi orang yang sangat kaya, misalkan secara lahiriah, ya, saudara harus punya perbuatan seperti itu, teristimewa untuk pekerjaan Tuhan. Saudara beriman untuk kegerakan akhir zaman. Saudara memiliki iman tentang munculnya hamba-hamba Tuhan yang dipakai di akhir zaman, kegerakan besar di akhir zaman. Saudara juga harus punya perbuatan, saudaraku, untuk iman tersebut.
Saudaraku, jadi demikian orang yang menjadi mempelai itu orang-orang yang punya perbuatan di dalam hidupnya. Kalau tidak berbuat, dia bermimpi saja ya saudaraku, dia beriman saja dengan mimpinya tanpa berbuat apa-apa ya enggak kelakon saudaraku. Makanya saudara harus berbuat, memiliki perbuatan yang benar terutama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita harus memiliki perbuatan yang benar dan kudus. Jangan seperti orang yang tak terhitung banyaknya. Mereka bisa bersyukur, oh haleluya, puji Tuhan, syukur, tapi tidak pernah bisa mengungkapkan syukurnya itu dalam perbuatan. Makanya kalau orang yang bisa mengungkapkan syukurnya dalam perbuatan, kemudian ada persembahan ucapan syukur, yaitu berat memang saudaraku. Orang dilatih untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan itu berat saudaraku, tetapi ketika itu dikerjakan, iman itu akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi mempelai ini level kedua saja saudaraku. Nanti yang level harpazo, orang-orang yang diangkat dibawa kepada Allah dan ke tahtanya di Wahyu pasal 12 ayat 5, itu nanti akan memiliki kriteria yang lebih dahsyat. Tetapi ini yang mempelai itu siapa toh? Itu loh wanita yang diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 ke padang belantara pengungsian dengan dua sayap burung nasar. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Dia diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari atau satu masa, dua masa dan setengah masa atau 3,5 tahun. Jadi mempelai itu adalah orang-orang yang diungsikan ketika masa antikris terjadi. Mereka disempurnakan imannya di satu tempat yang namanya eremos atau padang belantara pengungsian. Sementara orang-orang yang kanak-kanak rohani, pakaiannya kotor, degil, Kristen, tetapi masih saja perbuatannya itu kotor, tidak memiliki jubah mempelai, pakaian putih bersih berkilau-kilauan, maka orang-orang seperti itu akan menjadi orang-orang yang tertinggal dan sangat mudah untuk terkena berbagai macam bencana di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yakinlah bahwa saudara adalah umat pilihan yang minimal nanti itu bisa diungsikan. Sekali lagi ya saudaraku, mempelai itu orang yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Karena ada orang yang mengajarkan ya saudaraku, yang sudah mati itu juga mempelai saudaraku ya dulunya, karena mungkin tokoh ini merupakan tokoh ya yang mencanangkan tentang mempelai, tetapi tokoh ini kemudian meninggal dunia saudaraku. Kemudian dengan berbagai macam teori, nah ini beliau juga mempelai saudaraku. Bukan saudaraku, mempelai itu orang yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang saudaraku. 7 guru itu juga orang yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang saudaraku. 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus itu juga orang-orang yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Bahkan mereka adalah orang-orang yang harpazo saudaraku, 7 guru itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ada rahasia yang besar yang saya sampaikan saat ini, bahwa kalau saudara minimal itu nanti diungsikan ketika masa antikris terjadi ya, saudara harus memiliki perbuatan dari iman-iman saudara, dari apa yang saudara imani. Saudara pengen sembuh, saudara pengen diberkati, maka saudara harus memiliki perbuatan, sekecil apapun perbuatan itu. Musa itu ketika mengadakan 10 mujizat saudaraku, 10 tulah di Mesir saudaraku, dia juga dengan cukup apa yang ada di tangannya Musa, yaitu tongkat. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Gunakan itu, saudara, lemparkanlah itu saudaraku. Saudara punya apa saat ini? Gunakan itu saudaraku, maka itu akan menjadi mujizat. Tidak sedikit ya saudaraku yang mengira saya ini orang kaya raya gitu ya saudaraku, sehingga sering kali ngomong, Pak Pendeta, saya itu diutangi sekian puluh juta gitu saudaraku. Saya itu mbok diutangi, malah nembung utang saudaraku. Saya kira mau menopang, ternyata nembung utang. Ini banyak saudaraku. Nah,
Saudara, saya beritahu apa yang ada di tangan saudara. Kalau saudara ingin melihat mujizat, kerjakan, lemparkan, usahakan dengan apa yang ada itu. Itu akan menjadi mujizat besar yang menolong hidup saudara. Nanti jangan sampai saya berkata kepada saudara seperti yang dikatakan Petrus, saudaraku, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku? Dalam nama Yesus, engkau diberkati. Yang nembung hutang, engkau diberkati dalam nama Yesus. Dengan apa yang ada. Dan ini sudah menjadi hukum, saudaraku. Biasanya itu orang itu kalau utang, saudaraku, dan tidak dikasih itu marah. Saudaraku, saudara bisa deh ini diingat baik-baik. Bukan saja kawan saudara, bukan saja mungkin bahkan keluarga saudara, atau mungkin bahkan orang yang baru saudara kenal. Siapapun, kadang itu kalau hutang dan tidak diberi itu biasanya marah. Itu sudah menjadi kebiasaan dan tabiat manusia. Ya saudaraku, tapi saat ini saya berkata pada saudara, baik yang berada dimanapun juga, kalau saudara punya masalah dalam hal ekonomi, saya katakan apa yang ada padamu, usahakan, kerjakan, maka Tuhan akan ciptakan mujizat dari itu. Jangan datang pada Petrus mau emas dan perak, saudaraku. Jangan datang kepada Pak Peter karena mau utang. Lah, saya kira mau menopang, ternyata mau utang, saudaraku. Ya jangan sampai seperti itu ya, saudaraku. Kegerakan Kitab Wahyusa sendiri nggak pernah utang, saudaraku. Kalau bisa kita itu menghindari utang ya, saudaraku. Kalau saya sedang nggak punya apa-apa bersedih, saya itu sujud di kaki Tuhan. Nah dulu memang pernah punya utang, tapi oleh karena kuasa Tuhan ya, dengan apa yang ada ya saudaraku, dengan apa yang saya miliki, Tuhan itu bisa menciptakan mujizat besar, melunasi hutang-hutang saya saudaraku. Benar saudaraku, tanpa saya minta-minta ini saudaraku, tanpa saya ngutang-ngutang juga saudaraku. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya mau beritahu juga, hutang dengan pinjam itu beda, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus itu pinjam keledai, ya, saudaraku, di dalam satu ayat, ini sering dijadikan alasan juga. Tuhan Yesus kan juga pinjamkan utang juga, pinjam keledai. Iya, kalau Tuhan pinjam keledai yang tingginya mungkin sekian meter, maka kembalinya juga keledai itu lagi. Tapi kalau hutang itu beda, saudaraku. Kalau misalkan saudara pinjam kepada saya motor plat AB 777 BS begitu saudaraku, ya kembalinya motor itu lagi AB 777 BS gitu saudaraku. Jadi ini namanya pinjam. Kalau hutang itu lain, bisa hutang duit nanti kembalinya bisa beda serinya saudaraku. Bisa dilihat nomor seri di uang itu beda, sudah duitnya sudah beda, nggak ada dikembalikan dalam nomor seri yang sama. Jadi ini perbedaan antara pinjam dan utang ya saudaraku. Kalau sebisa mungkin mulai hindari utang, kita berusaha supaya mujizat Tuhan berlaku atas hidup kita. Kita mengerjakan iman kita saudaraku dengan apa yang ada di tangan kita saat ini. Akan terjadi mujizat-mujizat besar, kesembuhan, berkat akan meliputi saudara. Yang penting kalau saudara ingin jadi mempelai Kristus, menjadi orang-orang yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, saudara jangan hanya sekedar percaya, saudara juga harus memiliki perbuatan. Perbuatanmu harus baik dan benar. Saudara jangan memiliki perbuatan yang kotor. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 7 tadi, lanjutnya ayat 12 dan selanjutnya. Sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya, amin. Terus, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Iya, mereka memakai jubah putih. Terus, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku,
Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Amin. Ini cuma putih ya saudaraku. Kalau mempelai tadi putih berkilau-kilauan, Wahyu 19 ayat yang ke-6 sampai 9 tadi. Kalau ini memakai jubah putih saja saudaraku. Karena sebelumnya ini jubahnya kotor, saudara. Artinya apa? Perbuatannya masih dekil, banyak perbuatan dosa. Dia punya iman, tetapi perbuatannya masih kotor, perbuatannya masih banyak dosa. Saudara, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang masuk di dalam kesusahan besar dan keluar. Mereka menjadi orang-orang yang mati syahid, yang dikatakan mencuci jubah mereka karena sebelumnya jubahnya kotor. Nggak layak jadi mempelai, saudaraku. Mereka mencuci jubah mereka di dalam darah anak domba dan membuatnya menjadi putih. Mereka adalah orang-orang yang mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Loh, saudaraku, dicuci dengan darah kok malah jadi putih ya, saudaraku. Ini ajaibnya darah Kristus, saudaraku. Kalau orang biasa ya mencuci tentunya pakai sabun dan lain sebagainya, tapi ini dicuci dengan darah Kristus malah jadi putih, saudaraku. Artinya, saudaraku, bukan berarti orang yang percaya itu yang ditandai dengan banyak kesalahan itu keliru, tidak ya saudaraku. Tetapi saya akan membawa saudara kepada level iman yang selanjutnya, di mana saudara akan menjadi orang-orang yang selamat dari masa antikris. Saudara harus punya perbuatan dari apa yang saudara imani. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.